Oke, Sobat Muslim. Sebelum kita ke kisah selanjutnya, ini sebagai pengantar dulu ya. Tadi udah aku sebutkan di awal bahwa aku adalah seorang penyandang disabilitas. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu, biar diperkenalkan dulu sebelum kita ke kisah inspiratif yang akan aku ceritakan. Aku adalah seorang penyandang disabilitas fisik. Jadi relate sama kisah yang akan aku ceritakan habis ini. Kalau bahasa medisnya itu aku mengalami leg length discrepancy atau ukuran kaki yang berbeda. Ukuran kakinya tuh berbeda gitu atau panjang sebelah. Nah, orang dengan kekurangan seperti aku pasti mengalami masa-masa yang berat. Salah satunya rasa minder dan insecure. Jadi memang butuh waktu yang agak lama untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau menyesuaikan lingkungan dengan diri aku. Nah, kali ini kisah inspiratifnya datang dari wanita seorang disabilitas yang akhirnya bangkit dari keterpurukan yang bernama Arih Listia. Arih ya, Sobat Muslim. Nah, sebenarnya Mbak Arih ini terlahir normal tanpa kekurangan apapun, tapi naas pada tahun 2014 ia mengalami kecelakaan lalu lintas waktu ingin mengantar adiknya ke sekolah. Nah, kecelakaan itu menyebabkan dirinya Mbak Arih ini mengalami luka parah. Nah, Sobat Muslim, disclaimer dulu ya, kali ini nanti aku akan lebih banyak menceritakan apa yang Mbak Arih ceritakan ya Sobat Muslim ya, yang aku dapat dari sebuah sumber media. Jadi Mbak Arih itu pernah mengatakan, iya aku disabilitas sejak 2014, jadi bukan dari lahir. Aku kecelakaan lalu lintas, ditabrak truk lagi naik motor, mau pulang abis antar adik dan mau berangkat kuliah. Pas puter balik itu ditabrak. Gitu cerita Mbak Arih yang dikutip dari kanal YouTube salah satu stasiun televisi. Nah, pasca kejadian tersebut, Mbak Arih cuma bisa berbaring di kasur selama berbulan-bulan. Yang aku dengar malah dari sumbernya itu sampai bertahun-tahun. Kalau aku waktu itu terbaring di kasur itu nggak sampai selama Mbak Arih sih, itu aja masih banyak ngeluh ya. Ini Mbak Arih sampai hitungan tahun. Terus Mbak Arih pernah bercerita kayak gini. Iya, memang separah itu. Untuk pemulihannya aja itu 2,5 tahun, masih di kursi roda posisinya. Jadi 1 tahun 3 bulan aku di tempat tidur full. Semua aktivitas di tempat tidur, kata Mbak Arih. Coba bayangin, pemulihannya 2,5 tahun dan 1 tahun 3 bulan diantaranya itu masih full di tempat tidur. Kalian kebanyakan tidur aja pusing gak sih? Maksudnya pegel-pegel kan? Kita kebanyakan rebahannya pegel-pegel. Ini Mbak Arih harus full beraktivitas di kasur di tempat tidur selama 1 tahun 3 bulan. Pegel-pegel gak sih? Tapi hebat banget Mbak Arih ini. Nah, Mbak Arih ini kehilangan sebagian besar kemampuan mobilitasnya. Saat ini Mbak Arih itu hanya mengandalkan dengan memakai kaki kiri. Nah, ini kebalikan aku nih. Sedangkan aku yang paling lama adalah kaki kiri. Karena kekuranganku ada di kaki kiri, sedangkan Mbak Arih satu-satunya yang masih berfungsi dengan normal adalah kaki kirinya. Jadi aku tuh ngerasa kayak, ini relate nih, kenapa? Karena aku sama Mbak Arih tuh kayak sama-sama saling ngisi gitu loh. Nah, Mbak Arih juga pernah bercerita, memaparkan kayak gini. Jadi semua bergantung sama lutut yang sebelah kiri, karena tangan kanan sama kaki kanan ini tuh udah nggak bisa diangkat. Jadi bener-bener kayak, kayak maaf banget kayak lumpuh gitu loh. Jadi bener-bener nggak bisa bergerak sebagaimana mestinya. Nah, tangan kiri nggak bisa ditekuk. Jadi sebenarnya masih bisa bergerak, tapi nggak bisa senormal sedia kala. Namanya brachial plexus injury. Ini namanya agak susah nih. Kalau salah maafin banget ya. Emang kalau tipe-tipe wajar lah pokoknya. Kalau Bulingga tuh salah sebut mulu, maaf ya. Namanya brachial plexus injury gitu. Kemudian Mbak Arih juga pernah cerita, katanya gini, kalau kaki ini fraktur tapi sudah dipasang pen. Jadi yang selamat dari kecelakaan itu cuma kaki kiri aja.
Nah, kegiatan Mbak Ari yang dilakukan sejauh ini, kayak Mbak Ari tuh sekarang aktif melukis, make up, makan, maksudnya makan dan mandi gitu ya. Bahkan makan dan mandi itu ya semua dari kaki kiri. Gitu. Ini bener-bener pasangan berlaku banget gak sih? Jadi bener-bener saling ngisi gitu loh. Mbak Ari ceritanya seperti itu. Nah, meski dengan kondisi seperti saat ini, Mbak Ari tuh bener-bener gak mau putus asa. Itu best banget. Dan ia pun mengasah kemampuan melukisnya untuk menghasilkan karya yang unik, yaitu melukis di wajah atau face painting. Jadi memang Mbak Ari ini memiliki kegiatan sebagai konten kreator, yaitu face painting atau melukis wajah. Dan dilakukan dalam keadaan, maaf banget, tidak senormal dulu. Dan itu, aduh, yang punya kemampuan lebih, yang memang secara fisik normal aja tuh belum tentu bisa. Ini dengan, ya ampun, yang normal tinggal satu bagian aja gitu loh, tinggal yang kaki kirinya aja, itu masih bisa loh mengembangkan kemampuan melukisnya menjadi kemampuan face painting. Nah, saat melukis dan merias wajah, Mbak Ari ini mengikat kuasnya dengan erat di bagian lututnya. Jadi di bagian kirinya, karena dia masih bisa nekuk kan ya, masih bisa fleksibel. Nah, kemudian menggerakkan kuasnya dengan sangat terampil. Ini nggak mungkin dipraktekin karena justru aku nggak bisa kalau pakai kaki kiri. Nah, Mbak Ari juga pernah cerita gini, ini dibuatnya pakai lutut, meyakinkan gitu loh. Kita kan dengernya kayak, masa sih gitu? Ini dibuatnya pakai lutut. Jadi kalau melukis di kanvas, itu kan cuma hobi aja, belum jadi profesi. Nah, kalau lukis wajah, di face painting yang memang sudah dikembangkan ini, itu sudah berjalan 5 tahun jadi beauty content creator. Dan itu pakai lutut kirinya yang selamat. Masya Allah Mbak Aris, Masya Allah Mbak Ari. Ucapnya sambil memamerkan hasil lukisan buatannya. Jadi sebuah sumber media tuh bener-bener sambil memperlihatkan karya-karyanya Mbak Ari, lukisannya sampai hasil dari face paintingnya yang make lutut kiri selama proses penggambarannya. Nah, Mbak Ari ini selain fokus menjadi konten kreator, Mbak Ari juga aktif melakukan kegiatan sosial. Ia juga merupakan inisiator gerakan boneka berbagi yang menjadi wadah belajar bagi anak-anak disabilitas dan non-disabilitas. Jadi emang Mbak Ari ini dari awal nggak pernah membeda-bedakan ya para peserta di kelasnya. Jadi semua anak ya, mau yang disabilitas atau non-disabilitas, itu dapat belajar bersama di tempat tersebut. Nah, Mbak Ari ini pernah menjelaskan bahwa boneka berbagi ini sebenarnya baru kelas kecil sih. Jadi nama komunitasnya Boneka Berbagi, punya program kelas belajar gratis. Itu tuh aku bikin sebagai wadah untuk menggabungkan anak-anak disabilitas dan non-disabilitas supaya bisa belajar sama-sama gitu, kata Mbak Ari. Jadi memang Mbak Ari ini membentuk sebuah komunitas kecil yang memang memfasilitasi semua anak yang memang tidak dibeda-bedakan untuk sama-sama belajar di komunitasnya Mbak Ari tersebut. Sambung lagi dari Mbak Ari juga bercerita seperti ini. Adik-adik disabilitas dan yang bukan disabilitas digabung buat belajar. Ada kelas yang lain juga, ada kelas bahasa Jepang. Itu kemarin yang mengajar langsung mahasiswa asal Jepang, kata Mbak Ari gitu. Jadi walaupun komunitasnya nih masih berupa skala kecil ya, jadi bukan yang bentuknya komunitas besar, tapi Mbak Ari ini punya mimpi untuk membuat jadi sekolah di kemudian hari. Bahkan Mbak Ari pernah menambahkan gini, belum sekolah sih gitu, maksudnya bentuk komunitasnya tuh belum sekolah sih, tapi masih seperti kelas kecil, tapi insya Allah kedepannya bisa jadi sekolah, amin. Mbak Ari tuh benar-benar berharap banget dari komunitas ini tuh bisa menjadikan anak-anak disabilitas dan non-disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Jadi semoga semua impiannya Mbak Ari tercapai ya Sobat Muslim ya. Nah, tumbuh menjadi perempuan yang inspiratif dan kreatif, Mbak Ari itu juga nggak luput dari rasa putus asa. Mbak Ari mengaku kerap berjumpa dengan perasaan tidak enak yang membuatnya merasa down. Persis banget sama apa yang udah aku jelaskan di awal, bahwa orang dengan kekurangan seperti aku atau Mbak Ari pasti memiliki masa-masa sulit yang perlu penyesuaian antara diri ke lingkungan atau lingkungan ke diri kita sendiri. Termasuk rasa minder atau insecure atau takut ketemu orang dan merasa down. Itu pasti kita menemukan fase-fase seperti itu. Nah, tapi semangatnya Mbak Ari muncul kembali saat mendapat dukungan dari sang ibu. Karena Mbak Ari pernah bilang gini,
Pasti. Manusia itu pasti pernah putus asa. Nah, ibu saya adalah penyemangat saya, gitu. Nah, BTW, Sobat Muslim, ini adalah informasi yang perlu aku sampaikan juga nih ke Sobat Muslim. Cerita inspiratif tentang Mbak Arih ini ya, sebetulnya BTW, by the way, anyway, busway, aku itu pernah ketemu langsung loh sama Mbak Arih waktu acara pesta inklusif yang diikutin sama teman-teman disabilitas. Acaranya itu adalah bentuknya semacam pemaparan materi atau seminar yang menjelaskan bahwa pendidikan inklusi itu sangat perlu untuk anak-anak disabilitas dan non-disabilitas memiliki kesempatan belajar yang sama. Nah, setelah udah ketemu sama Mbak Arih ini tuh memang tipe orang yang punya aura positif ya Sobat Muslim, karena pembawaannya tuh kalem, tenang, mengalir seperti air, adem gitu loh, orangnya nggak berisik gitu. Maksudnya kalau aku kan nyap gitu, huru hara gitu kan. Tapi kalau pembawaannya Mbak Arih tuh emang lebih ke adem gitu, tenang, anteng gitu. Gimana sih anaknya? Anteng gitu loh. Nah, tapi tetap kalau pas kita lagi ngobrol itu tetap berasa semangatnya gitu pas lagi interaksi berdua. Jadi gimana ngejelasin ya, pembawaannya tuh adem, anteng, tapi pas lagi ngobrol berdua tuh semangatnya tetap ada gitu, tetap berasa. Nah, waktu di acara pesta inklusif itu, aku sebagai moderator dan Mbak Arih itu sebagai narasumbernya. Nah, kisah Mbak Arih ini sangat-sangat menginspirasi aku banget untuk tetap semangat dan nggak berhenti berkarya. Karena ya, ini disclaimer, sebelum aku di titik sekarang, sebelum akhirnya aku menjadi content creator daily vlog untuk guru, aku itu memulai karir di platform sosial media itu seperti Mbak Arih, yaitu sebagai beauty content creator. Mungkin kalau Sobat Muslim tahu ya yang makeup transisi gini-gini, nah aku memulai karir itu sebagai beauty content creator yang seperti itu. Jadi sedikit banyak terbawa masa lalu lah waktu aku ketemu dan ngobrol langsung sama Mbak Arih. Jadi ada sharing-sharingnya juga, terus nanya-nanya juga, kok bisa ya gitu dengan menggunakan satu bagian tubuh itu menjadikan muka Mbak Arih tuh justru lebih bagus hasilnya daripada yang aku bikin gitu loh. Dan dia bener-bener pakai face painting, dan kalau aku kan masih agak takut ya pakai face painting, kalau Mbak Arih tuh bener-bener udah mengasah kemampuannya jauh banget dari hasil yang pernah aku bikin. Oke, Sobat Muslim, dari cerita perjuangan Slamet yang nabung 10 tahun untuk memberangkatkan ibunya naik haji, kemudian juga kisahnya Mbak Arih yang menjadi disabilitas karena ditabrak truk, yang relate banget sama aku. Semoga 2 kisah hari ini bisa menginspirasi kita semua, dan semoga nular juga semangat nabungnya Mas Slamet supaya kita juga bisa disegerakan untuk ke Tanah Suci, amin. Dan semangatnya Mbak Arih untuk berkarya, jadi semoga nular semua ya, semangat nabung dan semangat berkaryanya dari 2 kisah hari ini.